Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah siswa kelas 5 MI Ariyat Hidayatullah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih mengikuti pembelajaran secara online ya. Ayo bersama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di subtema kedua ya. Tema kelima, ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, ayo kita sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya adalah Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini telah diciptakan oleh Allah dengan ketentuannya dan dipelihara dengan peraturan yang tinggi. Salah satu bentuk keteraturan yang dapat kita saksikan di alam ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang kita kenal dengan nama jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Kita lanjut ya. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, jadi urutan peristiwa makan dan dimakan ini dapat berjalan ya selama kelompok ini tetap ada dan komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan itu terdiri dari namanya produsen. Nah, produsen di sini pastinya adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan ini mampu memproduksi makanannya sendiri. Dan produsen kemudian ada namanya konsumen dan pengurai. Konsumen itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Konsumen satu berarti hewan yang memakan tumbuhan. Nah, yang kita kenal kemarin kita sudah belajar pada tema sebelumnya adalah hewan herbivora. Kemudian konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen kedua. Di sini adalah kodok ya, kalau kita dari gambar ini. Kemudian konsumen yang kedua akan dimakan lagi oleh konsumen ketiga, oleh ular. Kemudian ular sebagai konsumen ketiga akan dimakan oleh konsumen puncak. Konsumen puncak di sini adalah elang. Nah, kemudian elang ini akan mati, kemudian membusuk. Tapi ketika elang ini mati dan membusuk, dia akan diuraikan oleh siapa? Oleh pengurai. Pengurai di sini bisa bakteri, bisa juga jamur ya. Jadi semua komponen ini saling berhubungan sehingga terjadilah keteraturan atau keseimbangan dalam suatu ekosistem. Nah, jika jumlah produsen salah satunya adalah tumbuhan di sini berkurang, otomatis maka rantai makanan ini akan menjadi tidak seimbang. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam suatu ekosistem seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ustazah akan memperlihatkan gambar rantai makanan ya, di mana produsen atau tumbuhan di sini ya akan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian energi ini ya akan diambil kembali oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular dan seterusnya. Nah, perpindahan energi yang terjadi pada rantai makanan ini ya kita kenal dengan rantai energi atau rantai perpindahan energi. Nah, dari kumpulan rantai makanan ini akan membentuk beberapa rantai makanan sehingga kita kenal dengan nama jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini selalu akan tersedia selama ekosistem itu salah satu komponen yang ada di rantai makanan ini tetap seimbang seperti itu ya. Jadi makhluk hidup yang ada di rantai makanan ini saling bergantung. Siapa saja makhluk hidup itu? Ada hewan, ada tumbuhan ya, dan mereka selalu berhubungan terus-menerus ya selama
tidak ada salah satu rantai makanan yang terganggu. Nanti kita akan belajar ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu simbiosis. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ada gambar, ini gambar burung jalak dan kerbau. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya di kelas 4 adanya hubungan interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda ini, yaitu burung jalak dan kerbau. Hubungan interaksi apa yang terjadi pada kedua hewan ini? Nah, biasanya kita kenal dengan istilah simbiosis. Jadi simbiosis ini hubungan yang tadi ya terjadi erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis ya. Kemudian di mana burung jalak ini memakan kutu-kutu yang ada di tubuh hewan kerbau. Nah, hewan kerbau merasa tidak gatal, si burung jalak akan merasa kenyang karena mendapatkan makanan dari kutu. Nah, simbiosis itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nanti kita akan tahu kira-kira simbiosis apa yang terjadi antara burung jalak dan kerbau ini. Kita lanjut ya. Simbiosis tadi ya ada 3, ada mutualisme. Nah, mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis tadi antara burung jalak dan kerbau, tapi kedua-duanya ini saling menguntungkan. Nah, jadi kita tahu ya ternyata burung jalak untung, kerbau juga untung, maka disebut simbiosis mutualisme. Contoh yang lain seperti lebah dan bunga. Kita tahu ya lebah itu untuk menghasilkan madu otomatis harus menghisap nektar yang ada pada bunga ini. Nah, ketika lebah menghisap nektar pada bunga ini otomatis lebah ini akan membantu proses penyerbukan ya. Pastinya kan lebah itu terbang di antara bunga satu bunga yang lain membawa serbuk sari. Nah, nanti serbuk sari itu jatuh di kepala putik sehingga terjadilah proses yang kita kenal dengan nama proses penyerbukan. Jadi bunganya untung, lebah juga untung mendapatkan nektar. Nah, contoh selanjutnya adalah ini kita tahu ikan badut dan anemon ya, anemon laut ya. Di mana ikan badut ini berfungsi mengusir predator yang mendekati anemon laut. Hewan apa yang mendekati anemon laut ini? Yaitu ikan kupu-kupu namanya. Selain itu, anemon laut ini juga mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena membersihkan sisa-sisa makanan dari parasit yang berhasil dimakan oleh anemon laut. Jadi anemon lautnya untung karena terlindungi ya, ikan badut juga untung karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari parasit yang berhasil dimakan oleh anemon laut. Kemudian simbiosis yang kedua, parasitisme. Ada kata parasit. Kalau parasit artinya merugikan. Salah satu untung, satu hewan yang lain dirugikan. Nah, contoh salah satunya yaitu tumbuhan benalu dan tumbuhan inang. Kita tahu ya benalu atau tanaman yang lain seperti tali putri ini biasanya numpang di tanaman inang. Tanaman inang itu macam-macam, bisa pohon besar, pohon mangga ya. Jadi ketika menumpang tanaman benalu ini menghisap sari-sari makanan yang ada pada tanaman inang yang dia tumpangi. Otomatis tanaman inang yang ditumpangin ini akan mengalami perhambatan pertumbuhan. Kenapa? Karena tadi ya dimakan sari-sari makanannya ya, seharusnya untuk pertumbuhan tanaman inang dimakan oleh tanaman benalu. Padahal kita tahu benalu itu adalah salah satu tanaman yang bisa melakukan fotosintesis ya, karena memiliki zat hijau daun atau zat klorofil. Tapi tidak tahu kenapa tanaman benalu ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi parasit pada tanaman inang. Mungkin ada pembelajaran yang harus kita pelajari dari Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga adalah komensalisme. Nah, komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang mana satu untung, yang satu tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan. Nah, salah satunya ikan hiu dan ikan remora.
Nah, sering ya kalau kita lihat di televisi itu ada ikan hiu, di bawah itu banyak ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini sebenarnya tidak mengganggu ikan hiu ya. Jadi ikan kecil ini di sini dia berfungsi untuk mendapatkan sisa-sisa makanan yang habis dimakan oleh ikan hiu. Jadi ikan hiu itu kalau makan daging kan biasanya ada remah-remahnya itu. Nah, remah-remahnya inilah yang dimakan oleh ikan remora, dan ikan hiu tidak merasa terganggu dengan adanya ikan remora. Jadi ikan remora untung, ikan hiu ini tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Contoh yang kedua adalah tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek yang tumbuh pada pohon inang berbeda dengan benalu yang menghisap sari-sari makanan pada tumbuhan inang. Kalau anggrek ini dia hanya membutuhkan tanaman untuk mendapatkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi tanaman anggrek ini adalah tanaman epifit ya. Epifit itu artinya tanaman yang menempel pada tanaman inangnya, tapi dia tidak merugikan, hanya menempel untuk mendapatkan cahaya matahari. Biasanya sering kita temukan anggrek itu berada di pohon yang tinggi ya untuk mendapatkan cahaya matahari seperti itu. Apalagi di hutan yang lebat ya, tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Akhirnya banyak tanaman anggrek yang menempel pada tumbuhan inang untuk mendapatkan cahaya matahari. Paham sudah nak ya? Oke, kita lanjut. Subtema yang kedua yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang terjadi ketika pohon ditebangi, kemudian ada kalian mungkin membuang limbah ke sungai, kemudian terjadi kebakaran hutan, kemudian terjadi gunung meletus. Nah, ini salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan dalam ekosistem kita ya. Nah, sekarang Ustazah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor, ada namanya faktor alam yang terjadi seperti tadi ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Nah, ketika terjadi bencana alam seperti ini, otomatis akan menyebabkan terjadinya salah satu komponen ekosistem itu akan merusak. Akibatnya lingkungan menjadi tidak seimbang ya. Kemudian faktor manusia, salah satunya tadi penebangan dan pembakaran hutan. Ketika hutan ditebang, otomatis banyak tumbuhan yang seharusnya dibutuhkan oleh hewan tidak ada, sehingga hewan itu turun gunung memakan hewan-hewan ternak pada manusia. Sehingga ya jangan salahkan kalau hewan ternak itu menjadi liar ya, memakan semua ternak, dan bahkan yang terjadi kita saksikan di televisi, manusia dimakan oleh harimau, ular dimakan oleh harimau, manusia dimakan oleh ular ya, karena itu tadi, karena salah satu ekosistem mereka terganggu ya. Nah, perburuan liar ya untuk mendapatkan hewan-hewan liar. Salah satunya misalnya kita berburu kijang ini yang menjadi makanan harimau tidak ada, otomatis harimau akan punah ya. Kemudian perusakan terumbu karang karena ada pemboman ikan menggunakan pukat harimau, otomatis terumbu karang sebagai tempat tinggal hewan menjadi punah ya. Kemudian penggunaan pestisida secara berlebihan. Pestisida ini adalah cairan pembasmi serangga atau hama pada tumbuhan. Nah, jika berlebihan akan menyebabkan hama menjadi resisten atau kebal terhadap obat. Selain itu juga terjadi polusi tanah, polusi air. Nah, yang sering kita tonton di televisi itu di mana ulat bulu yang merajalela ya. Seharusnya ulat bulu itu menjadi kupu-kupu yang indah, malah tidak bisa melakukan proses metamorfosis secara sempurna karena ini tadi penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Kemudian perubahan jumlah konsumen dalam rantai makanan, otomatis ya salah satunya terganggu atau rantai makanan akan mengalami perubahan. Kemudian mengakibatkan keracunan pada manusia ya. Jadi sayur-sayuran yang pestisida berlebihan itu tidak bagus dikonsumsi oleh manusia, dapat menyebabkan karsinogenik ya, sehingga bisa jadi nanti menyebabkan kanker. Kemudian mengakibatkan keracunan pada hewan ternak, mengakibatkan polusi lingkungan. Iya, itu tadi ya, polusi tanah, polusi air akan menyebabkan polusi. Nah, coba kita lihat ini ya, saksikan hutan yang gundul. Nah, maka karena hutan yang gundul ini tidak ada lagi
penyangga air, otomatis pasti terjadi banjir. Kemudian hewan-hewan banyak yang turun gunung mencari makan karena mereka tidak memiliki habitat. Kasihan ya, kasihan sekali. Nah, bagaimana cara kita supaya ekosistem itu dapat seimbang? Bisa kita lakukan dengan reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Nah, ini hutan yang gundul itu kita tanami kembali dengan pohon-pohonan, atau terumbu karang yang rusak ya kita lakukan dengan perbaikan, membuat atau membudidayakan terumbu karang. Apalagi terumbu karang ini kalau dibudidayakan susah sekali ya. Dia itu kalau tidak salah itu 1 bulan berapa senti aja bisa tumbuhnya, dan ini butuh waktu yang sangat lama. Nah, terumbu karang ini tempat tinggal ikan yang kecil-kecil ya, supaya mereka bisa berkembang biak. Kemudian ini tanaman bakau ya, tanaman bakau dibudidayakan supaya ketika ada hempasan ombak, gelombang yang sangat tinggi dapat menyebabkan daerah perairan itu tidak mengalami abrasi namanya ya. Kemudian kita melestarikan satwa langka supaya keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga ya. Kemudian nih ya, salah satunya membersihkan pantai dari sampah-sampah. Kasihan ya, seperti penyu itu banyak yang di televisi kita tonton penyu memakan plastik ya. Nah, seperti itu gara-gara ini tadi sampah yang kita buang ke sungai nanti bermuara di laut. Nanti inilah yang menyebabkan ikan-ikan kecil atau penyu menjadi mati seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Nah, ini ada 2 buah gambar. Gambar pertama ada tanda checklist, berarti benar. Gambar kedua adalah tanda yang salah. Nah, kalian mungkin bisa mengamati, oh ternyata gambar yang benar ini adalah membuang sampah organik kita masukkan ke mana? Ke sampah yang khusus sampah organik. Sedangkan sampah non-organik seperti botol, kaleng, plastik ini dimasukkan ke dalam khusus tempat sampahnya. Nah, gambar-gambar yang seperti ini seolah-olah gambar ini bercerita sesuatu. Nah, yang kita kenal dengan nama pamflet. Jadi pamflet ini tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak dicantumkan. Bisa dibuat dalam bentuk selembar kertas besar, kemudian disatukan permukaannya bisa menjadi 2 permukaan. Nah, jika dilipat atau dipotong pamflet ini, maka yang kita kenal dengan nama selebaran. Seperti ini ya, selebaran dalam bentuk lembaran-lembaran yang bisa dibagi satu halaman, bisa dilipat menjadi 2 atau sepertiganya. Nah, bagaimana kita membangun Indonesia ini? Salah satunya ya, kita membangun armada laut, ada kapal yang besar, kemudian kereta api, ada bis, ada pesawat terbang, supaya sistem transportasi inilah yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain supaya dapat terjalin ya, supaya perekonomian kita itu berjalan dengan lancar. Nah, ini kemarin kita sudah bahas di subtema pertama ya, tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimana cara menghubungkan pulau-pulau itu? Misalkan pulau yang satu dengan pulau yang lain itu terpisah oleh laut. Nah, salah satunya dengan membangun jembatan. Nah, dengan adanya jembatan ini, maka barang-barang bahan pangan itu bisa didistribusikan ya ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Kemudian pembangunan telkom, jaringan telekomunikasi seperti HP dan sebagainya, itu untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan keluarga kita yang berada di luar pulau. Nah, ini semuanya termasuk dalam mata rantai kegiatan ekonomi untuk membangun negara kita menjadi negara yang lebih maju, seperti itu ya. Tidak terasa materi kita sudah selesai ya nak ya. Semoga dapat bermanfaat. Nanti Ustazah akan memberikan latihan soal di Google Form tema 5. Nanti kalian kerjakan ya. Jangan ditunda mengerjakannya supaya tugas-tugas yang lain bisa selesai dengan tepat waktu. Ustazah akhiri, semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tetap sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.